Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus yang terkasih di dalam Kristus. Kita akan memulai perenungan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Mari kita mengawalinya di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kami boleh bangun dalam keadaan baik dan sehat, itu semua berkat dari Tuhan. Saat ini Tuhan, ketika kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menerangi hati setiap kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk memberikan panduan dalam hidup kami ya Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Segala aktivitas kami mau kami fokuskan hanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan hati jemaat terus Tuhan hiburkan, terus Tuhan kuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Senantiasa kami boleh menyenangkan hati Tuhan dalam segala keputusan, dalam segala tindakan yang kami ambil sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya jemaat yang terkasih, pagi ini saya memberikan tema Pilihlah Jalan Kehidupan. Saya mengambil dari kitab Mazmur, yaitu pasal yang pertama dengan Mazmur pasal yang terakhir, yaitu pasal 150 ayatnya yang ke-6 saja. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jemaat yang terkasih, mungkin sebagian besar dari kita sangat menghafal, sangat mengenal pasal pertama dari Mazmur ini. Ya, kalau kita melihat dikatakan di situ berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Nah, kenyataannya yang diperkenalkan oleh penulis Mazmur ini, di sini dikatakan bahwasannya ada dua jalan yang bisa dipilih oleh manusia. Nah, kalau kita melihat Mazmur pasal yang pertama ini ditawarkan ada dua jalan, yaitu jalan menuju kepada kehidupan, kemudian ada jalan menuju kepada kematian. Nah, ketika umat manusia memilih jalan kehidupan, apakah kita akan selalu berbahagia dalam menjalani kehidupan kita? Apakah berkat Tuhan akan selalu mengikuti setiap kita? Nah, jemaat yang terkasih, ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dan kita memilih jalan kehidupan yang disediakan oleh Tuhan, bukan berarti kita bebas dari persoalan hidup. Ketika kita menjalani kehidupan kita, memang berkat Tuhan akan mengikuti setiap kita. Tetapi jangan lupa, kesulitan hidup juga akan mengikuti setiap kita. Bukan berarti hanya berkat saja yang mengikuti kita, tetapi ada kesulitan. Bukan berarti ada sukacita, tetapi ada duka cita. Bukan hanya kesuksesan yang akan mengikuti kehidupan kita, tetapi juga ada tantangan, ada rintangan. Nah, tetapi apa yang ditawarkan oleh Tuhan ketika kita memilih jalan kehidupan itu? Tuhan mengatakan bahwasanya Ia akan menyertai, Ia akan memelihara, Ia akan memberikan dorongan, Ia akan menopang, Ia akan membimbing, menuntun kita. Bahkan kalau kita membaca lebih lanjut di pasal 23, Mazmur mengatakan, Tuhan itu akan membimbing kita ke air yang tenang, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menjadi pegangan kita. Nah, bagi kita orang yang memilih jalan kehidupan itu,
Bukankah kita akan selalu merasa bahagia? Ketika kita merasa bahagia, maka kita akan terus menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Itulah ajakan dari Mazmur pasal yang ke-150. Karena apa? Karena memang akan selalu memuji Tuhan orang yang memilih jalan kehidupan. Nah, dengan kata lain di sini juga pemazmur mengatakan bahwasanya orang yang berhikmat, orang yang beriman itu pada akhir hidupnya dia akan selalu menyadari bahwasanya pilihan hidupnya itu adalah pilihan yang benar, pilihan yang terbaik. Kesadaran orang yang berhikmat, orang yang beriman ini, itu akan selalu membawa dia untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah satu-satunya jalan yang benar, yang harus diikuti oleh umat ciptaan Tuhan. Nah, kesadaran ini jugalah yang akan meyakinkan orang-orang yang percaya bahwasanya suatu saat nanti orang-orang yang percaya itu akan dikumpulkan oleh Tuhan ke tempat kudusnya. Itulah dia surga. Nah, jemaat yang terkasih, kalau kita melihat ya, pasal 150 dengan pasal 1 dari Mazmur, ini sama-sama berisi 6 ayat. Dan sama-sama Mazmur ini kalau kita melihat itu tidak diketahui siapa penulis sebenarnya. Tapi yang pasti penulisnya adalah Tuhan. Dan kalau kita melihat Mazmur ini adalah puji-pujian. Puji-pujian, kidung yang dinyanyikan, bagaimana mereka sudah melihat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga mereka boleh memuji-muji, boleh meninggikan, mengagungkan Tuhan. Jemaat yang terkasih, ketika kita memilih jalan kehidupan itu, maka tentu kita di dalam memasuki tahun 2021 ini tadi, seperti yang dikatakan tadi, bukan hanya berkat, bukan hanya sukacita, bukan hanya kesuksesan yang akan kita hadapi, yang akan mengikuti kehidupan kita. Tapi kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam mungkin kesulitan hidup, duka cita, tantangan ataupun rintangan. Tetapi mampukah kita di tengah tantangan, rintangan, duka cita, kemudian kesulitan hidup itu? Apakah kita mampu untuk memilih jalan kehidupan? Untuk itu jemaat yang terkasih, jangan lupa ketika kita memilih jalan kehidupan itu, kita sudah memilih jalan yang tepat. Mengapa demikian? Karena ketika kita memilih jalan kehidupan itu, berarti rancangan Tuhan yang indah itu akan tergenapi bagi setiap kehidupan kita. Roma 8 ayat 28 berkata segala sesuatu itu baik yang baik menurut pandangan kita, baik yang tidak baik menurut pandangan kita. Itu semua akan membawa kita kepada rancangan Tuhan yang indah, rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Untuk itu ketika kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, dengan tantangan hidup, dengan kesulitan hidup, dengan rintangan hidup, dengan duka cita, dengan kesulitan, berbagai macam pergumulan yang akan kita hadapi di tahun 2021 ini. Mari kita mengingat khotbah-khotbah Natal sebelumnya, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Immanuel. Dia akan selalu menyertai umatnya, dia akan selalu membimbing, menuntun, memelihara, menopang setiap kita dalam kesulitan hidup kita. Untuk itu ketika kita akan menghadapi berbagai macam hal yang tidak kita ketahui, ketidakpastian di tahun 2021 ini. Mari kita terus mengingat bahwasanya sebagai umat yang berbahagia, sebagai umat yang sudah memilih jalan kehidupan itu, biarlah kita selalu mengingat ada Tuhan di samping kita, ada Tuhan di depan kita, ada Tuhan di belakang kita yang akan terus membimbing, menuntun kita melewati hari-hari yang Tuhan percayakan untuk kita jalani di tahun 2021 ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, ketika kami saat ini boleh dikuatkan, diteguhkan dalam iman percaya kami. Kami disebutkan adalah orang-orang yang berbahagia ketika kami memilih jalan kehidupan yang Tuhan sediakan.
Untuk itu Tuhan, ketika ada ketakutan, kekhawatiran, tantangan, rintangan, duka cita, kesulitan hidup apapun yang mungkin akan kami hadapi di tahun 2021 ini, kami percaya ada pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang akan membawa kami selalu menjadi umat yang berbahagia. Karena kami melihat bagaimana cara Tuhan akan bekerja menggenapi rancangan Tuhan yang indah itu dalam setiap hidup kami. Tuhan berkati jemaat Tuhan dalam segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Bawalah mereka kepada satu keputusan, kepada satu persatu tindakan mereka yang hanya melakukan kebenaran untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan demikian mereka telah memilih jalan kehidupan. Mereka memilih untuk menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, harapan kami yang kami naikkan hanya dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.